Orang dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad, beliau menceritakan dalam salah satu ceramahnya, saya hanya menukil ini tentang bagaimana kita memahami keputusan Allah itu luar biasa. Sangat baik sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana makhluk ini kita sebagai hamba berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah. Walaupun buruk di mata kita. Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya melamar seorang wanita. Setelah sepakat, sudah cocok semuanya, ditentukan hari pernikahan. Subhanallah, 2 minggu sebelum acara pernikahan, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, pihak perempuan, si anak perempuannya membatalkan pernikahan. Dan dia mohon-mohon sama orang tuanya, tolong batalkan pernikahannya, saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Maka si laki-laki ini bingung, apa sebabnya? Dia coba konfirmasi, karena ini sudah deal, sudah oke, tanggal sekian akan menikah. 2 minggu lagi akan ada acara, undangan sudah disebarluaskan. Ini gimana memahaminya? Ini bagaimana cara menanggapi masalah ini? Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu, mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sudah coba ngerayu anak ini, kami sudah jelaskan tentang menjaga nama baik, kami sudah jelaskan pernikahan itu baik dalam agama, tapi tetap aja dia tidak mau. Pokoknya dia minta dibatalin. Kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Dari semenjak pembatalan pernikahan dia bilang, teman saya ini terus berdoa sama Allah. Sekarang satu masjid sholatnya, antara azan iqamah, saya duduk di sebelahnya, yang saya dengar, ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya menyukainya, mudahkan pernikahan kami, minta semua kebaikan. Dia bilang saking seringnya berdoa ini, antara azan dan iqamah, kalau lagi ketemu misalnya sholat malam sama-sama, dia berdoa lagi sama. Kalau apa saja kesempatan ibadah dia selalu berdoa, minta khusus untuk kembali wanita itu suka sama dia dan mau menikah. Kata Dr. Muhammad, saking saya prihatinnya sama dia, sampai saya mengatakan, saya pun angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah mudahkan buat teman saya. Tapi subhanallah, berjalan sampai 2 pekan berturut-turut, lewatlah hari H kesepakatan pernikahan, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah dia. Perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang ini, berat sekali gitu. Karena dia sudah oke, dia sudah suka, perempuan itu suka, tiba-tiba batal tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya sudah tidak mau aja. Dan akhirnya menikah sama orang lain. Kata Dr. Muhammad, setelah menikah tentu laki-laki ini sudah batalin doanya ya. Karena kita tidak boleh minta orang cerai sama suaminya, gitu kan. Tidak boleh juga tidak ada juga poliandri dalam Islam. Enggak boleh perempuan punya 2 suami, gitu. Dia berhentikan doa. Lalu dia bilang, Dr. Muhammad yang cerita, saya baru melihat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini, justru setelah wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Sebulan setelah pernikahan, payudara laki perempuan ini, itu sebelah kanan kena kanker ganas dan harus dipotong. Ini bulan pertama pernikahan. Ya kalau kita bilang Indonesia masih bulan madu. Bulan kedua, kanker itu tumbanya menyebar ke payudara sebelah kiri dan juga harus dipotong. Ini kisah nyata. Dan bulan ketiga, urat saraf otak bagian belakang wanita ini itu ada bermasalah sampai membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat wanita itu meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Subhanallah, kalau teman saya ini ya, menikah sama dia tersebut, mungkin dia cuma jadi pengurusnya dan mungkin makin sakit dia karena sudah interaksi biologis, sudah jadi suaminya. Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin di mata kita baik, tapi mungkin tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Bapak Ibu sekalian lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada kita. Dalam hadis Bukhari disebutkan, pernah Nabi SAW selepas selesai memenangkan peperangan, rupanya di tawanan musuh ada satu ibu ini masih masa menyusui. Dia kehilangan anaknya. Kemudian dia datang ke tawanan perang, dan setiap kali dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, dilihat mukanya bukan anaknya, diturunkan lagi sampai dia dapat anak dia. Begitu dia dapat anak dia, langsung dia peluk, disusuin anak itu. Di kancah peperangan penuh debu, lagi suasananya luar biasa, tapi karena ibu ini kehilangan anak, begitu dia dapat, dia sudah lupa semua itu. Anaknya dimasukin ke dalam bajunya, disusuin sama dia. Nabi SAW melihat itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Baik, apakah kalian mengira ibu ini akan mau melempar anaknya ke dalam api? Kalau kita bakar api ini, api unggun, kita suruh ibu itu lempar anaknya, mau nggak? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin. Dia pasti akan terus mempertahankan anaknya selama dia mampu.
Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah nggak ingin kita lapar, nggak ingin kita haus, nggak ingin kita merasa penderitaan, gitu kan? Tetapi sering kali terjadi ujian-ujian itu karena perilaku hamba itu sendiri. Dia penyebabnya. Dia melakukan pelanggaran agama yang akhirnya memang Allah sudah tentukan sebagai takdir keputusannya akan kena hukuman ini misalnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah berbuat baik kita pertahankan, kapan kita berbuat yang salah kita segera bertaubat. Orang yang segera kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ya, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.